Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada siang hari ini di kantor KPK Gedung C1. Siang hari ini kami KPK khususnya di Dewan Pengawas KPK akan menyampaikan update terkait dengan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Dewan Pengawas KPK, dan sebagaimana yang sering kami sampaikan, setiap aduan pasti kemudian ditindaklanjuti. Dan siang hari ini update itu akan disampaikan oleh Dewan Pengawas KPK yang hadir pada siang hari ini. Kecuali Prof. Isa, beliau belum sempat bergabung dengan kita. Nanti akan disampaikan update perkembangan dari pengaduan masyarakat dimaksud oleh Pak THP, Ketua Dewan Pengawas KPK, dan setelahnya seperti biasa kami beri kesempatan pada teman-teman jika ada pertanyaan, nanti sebutkan nama dan kemudian dari mana medianya serta pertanyaannya apa. Setidaknya 3 orang nanti kami beri kesempatan untuk bisa bertanya. Kami silakan Pak THP untuk menyampaikan beberapa hal dimaksud. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman jurnalis, rekan-rekan pers, siang hari ini kami akan menyampaikan update daripada pemeriksaan kami terhadap dugaan pelanggaran etik yang dilakukan salah seorang pimpinan, dalam hal ini Ketua KPK yang nonaktif. Baik. Sebagaimana diketahui bahwa kami sejak bulan Oktober kemarin ini sudah melakukan klarifikasi terhadap laporan masyarakat yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ketua nonaktif Pak FB. Kami telah memeriksa kurang lebih 33 orang, termasuk pelapor, termasuk juga yang dilaporkan, termasuk berbagai-bagai saksi internal maupun eksternal, serta juga pemeriksaan ahli. Dalam melakukan klarifikasi, kami juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Nah, pada hari ini, tadi pagi, kami sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan ini dibahas oleh 4 orang dewas. Ini kami. Kebetulan Pak Isa berhalangan hadir. Beliau setahu saya masih di Singapura mungkin karena pemeriksaan kesehatan. Dari hasil kesimpulan pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan terhadap semua orang yang sudah kami klarifikasi, bahwa ada beberapa dugaan pelanggaran etik yang akan kami lanjutkan ke persidangan etik, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan pertemuan antara Pak FB dengan Menteri Pertanian Syil. Ada beberapa pertemuan dan beberapa komunikasi. Itu satu. Dan kedua, yang berhubungan juga dengan adanya harta kekayaan yang tidak dilaporkan secara benar semuanya di dalam LHKPN, termasuk hutangnya. Itu yang kedua. Dan ketiga juga ada yang berhubungan dengan penyewaan rumah di Kartanegara. Ini sehubungan dengan seluruh ini adalah sehubungan dengan hasil pemeriksaan kami terhadap
para saksi-saksi dan termasuk juga para pelapor dan yang dilaporkan. Oleh karena itu, dalam waktu yang dekat nanti kami akan melakukan sidang terhadap dugaan pelanggaran etik ini yang menurut kami adalah melanggar pasal 4 ayat 2 huruf A atau pasal 4 ayat 1 huruf J dan pasal 8 ayat E Peraturan Dewan Pengawas nomor 3 tahun 2021 tentang penegakan kode etik dan kode perilaku. Itu dia. Jadi kesimpulannya, dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang kami lakukan, cukup alasan untuk melanjutkan dugaan pelanggaran etik ini ke persidangan kode etik yang akan kami mulai minggu depan setelah Kordia. Mungkin kami jatuhkan di hari apa, Bu? Hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 jam 9, dan kita akan sidang maraton dan tentunya kita harapkan sebelum akhir tahun sudah selesai. Demikian penjelasan dari kami. Kalau ada yang mau tanya silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua. Silakan, ada berapa orang? Satu, kemudian yang kedua, 2 orang ya. Oke, silakan. Sebentar Mas Yam ya. Silakan Mas Yomal. Selamat sore semuanya, saya Yomal dari suara.com. Pak Tumpak ingin nanya, ini kan ada beberapa hal yang disebutkan naik ke persidangan etik. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau nggak salah kan ada juga tuh laporan terkait dugaan pemerasan tuh. Itu apa pertimbangan Dewas nggak naik ke sidang etik apa ya? Itu aja sih Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Tumpak, saya Niam dari kompas.com, izin. Mau menanyakan sejauh mana sih koordinasi dengan pihak Polda Metro Jaya gitu ya terkait hal ini, dan kemudian kan di Polda kan masih running ya, masih berjalan terus terkait penyidikannya, kayak yang terbaru kemarin menggeledah apartemen kayak gitu yang katanya milik Pak Firly, tapi ya di LHKPN kan tidak disebutkan kayak gitu. Nah, terus Dewas itu bagaimana terkait katakan pencocokan data dari Polda dengan LHKPN ya gitu. Soalnya kan saya juga dengar kata Pak Pahala kalau barang sewa gitu, misal rumah sewa itu kan emang nggak masuk dalam LHKPN tapi dalam laporan pengeluaran tahunan ya gitu ya. Ya mungkin itu bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Niam. Terakhir saya beri kesempatan 1 orang lagi, silakan. Yogi ya. Oke. Mana lagi? Udah, cukup. Ada 1 lagi. Terima kasih, izin Pak Ali, Pak Dewas dan Pak Tumpak. Saya ingin bertanya, kan tadi di pelanggaran poin ketiga ada penyewaan rumah Kertanegara, masalahnya itu. Dan pihak Maki pernah ngomong ada dugaan gratifikasi dari Pak Alex Tirta kepada Pak Firly. Apakah Dewas menemukan hal itu? Apabila memang ada cukup bukti, apakah nantinya kasus itu bakal ditangani oleh pihak KPK atau bakal dikembalikan kepada pihak Polda Metro Jaya? Itu aja, terima kasih. Baik, saya jawab. Tambahan sedikit Pak Tumpak, masih Yomal Pak. Kan laporan yang diterima Dewas itu ada banyak ya. Bisa mungkin dirinci Pak apa saja yang naik ke sidang etik dan apa yang tidak naik ke sidang etik, termasuk tadi pertanyaan saya soal dugaan pemerasan itu kenapa? Terima kasih. Terima kasih. Saya kira cukup ya teman-teman, 3 orang sebagaimana disebutkan di awal tadi. Kami silakan Pak Ketua. Baik, jadi begini. Kita tahu bahwa masalah ini juga sedang ditangani di Polda Metro Jaya. Kita tahu. Bahkan FB sudah dinyatakan tersangka. Tentunya ini nanti akan bermuara ke pengadilan.
apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya? Menyidik kasus tindak pidana. Beda dengan apa yang kami lakukan di Dewan Pengawas, mengklarifikasi mengenai dugaan pelanggaran etik. Jadi, yang berhubungan dengan tindak pidana, kita tahu bahwa di sana dugaan tindak pidananya itu ada pasal 12E pemerasan, pasal 12B besar gratifikasi, ada pasal 11 itu penyuapan, junto pasal 65 KUHP. Berlanjut. Itu semuanya akan nanti kita lihat hasilnya setelah dilakukan oleh Polda Metro Jaya, bahkan mungkin nanti sampai ke persidangan. Nah, Dewas tidak masuk ke situ. Tetapi masalah-masalah yang berhubungan dengan itu tentunya juga kami akan lakukan pemeriksaan. Kami sudah periksa juga itu, tapi tidak sampai ke terbukti atau tidak terbukti. Itu urusan pidana nantinya. Begitu. Saya rasa jelas ya? Belum jelas? Jelas. Berarti nggak ada dugaan gratifikasi Pak oleh Pak Tirta atau Pak Firly? Kalau memang nanti ketemu kami di dalam persidangan itu ada gratifikasi, ya tentu kami putus juga gratifikasi. Karena gratifikasi juga adalah merupakan dugaan pelanggaran etik. Bakal dikasih ke Polda Metro Jaya atau pada KPK nantinya itu? Kita lihat nanti di persidangan etik kami. Tetapi tentunya di sana juga telah dilakukan pemeriksaan tentang itu. Ya, oke. Bisa jelasin ya? Memang setiap orang yang sudah melakukan tindak pidana pasti melanggar etik. Betul? Nah, tapi ini kan sedang bergulir di sana. Kita tunggulah. Yang sekarang kami dari sisi etiknya. Betul? Oke. Pertanyaan yang kedua. Bagaimana koordinasi kami? Kami lakukan koordinasi dalam rangka memintakan tambahan-tambahan dokumen-dokumen untuk sebagai bahan pembuktian di persidangan etik tadi. Kami sudah mendapat bantuan dari sana, juga dapat bantuan dari ahli untuk menentukan lokasi-lokasi tempat-tempat di mana ada pertemuan-pertemuan. Itu koordinasi kami. Tentang materi lengkapnya tentu saya tidak akan sampaikan, nanti di persidangan lah itu. Ya. Sudah cukup? Ya. Yang ketiga tadi saya rasa sudah saya jawab dengan yang nomor 1 tadi. Ya. Yang laporan-laporan yang diterima Dewas yang naik dan mana yang tidak naik atau sidang etik yang mana aja? Semua naik, cuma kami tidak menyentuh yang berhubungan dengan tindak pidana. Mengerti? Tidak ada di beda-beda ini naik, si A punya naik, si B punya tidak naik, enggak, semua naik. Cuman nanti ya tentu kami nanti lihat sampai persidangan nanti, kalau ini menyentuh pidana ya mungkin kami tidak sampai ke situ. Itu maksudnya. Oke. Sudah cukup jelas ya. Ada lagi? Baik. Ada lagi? Sepertinya cukup ya. Ya, oke. Baik. Terima kasih. Ada. Silakan. Ada satu Pak dari Kompas. Izin Pak, saya Yogi dari Kompas. Untuk teknisnya aja, untuk sidangnya nanti itu kan tertutup ya biasanya ya Pak? Ya. Terus apakah Pak Firly juga akan harus mengikuti persidangan itu atau bagaimana untuk teknisnya? Tentu. Jadi kita akan panggil. Tadi sudah disebut Bu Albertina, kita sudah menentukan jadwal sidang dimulai dengan hari Kamis, Jumat, Senin, Selasa, Rabu, terus. Ya. Sampai selesai. Mudah-mudahan kami sehat-sehat semua ini, bisa menyidangkan perkara ini, khususnya saudaraku ini, sehat-sehat semua. Ya. Doakanlah ya. Ini kan Pak Firly kan berproses Pak ya di Barreskrim Pak.
Ya. Nah, pertanyaan saya adalah ketika Pak Firly ditahan dan dia menjadi nonaktif, udah bukan jadi ketua KPK lagi, apakah sidang etik akan dihentikan, Pak? Jalan terus lah, jalan terus. Ya toh? Jalan terus. Beliau kan masih diberhentikan sementara. Ya toh? Masih insan KPK. Tapi kalau sudah tidak insan KPK lagi, lain ceritanya. Berarti sampai terdakwa ya, Pak? Sampai terdakwa dan benar-benar diberhentikan dari jabatannya. Itu baru. Ya mungkin tidak sampai di situ udah putus ini. Itu kan terlalu jauh kalau bilang itu, ya kan? Berani. Ya kan? Ya kan? Itu. Ya belum. Yang saya sudah bilang tadi, kami akan berusaha akhir tahun sampai dengan akhir tahun ini selesailah perkara itu, kira-kira gitu. Sebelum Natal kalau bisa. Baik, terima kasih Pak. Ya begitu. Saya kira cukup teman-teman. Cukup ya. Cukup ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Bu, mau ada tambahan? Silakan Bu. Baik, terima kasih. Kami hanya menambahkan sedikit saja bahwa koordinasi kami dengan Polda Metro Jaya maupun dengan Bareskrim berjalan lancar seperti tadi disampaikan Pak Ketua. Selain kami pertukaran informasi mengenai dokumen-dokumen, kami juga minta bantuan dari Polda Metro Jaya untuk ahli, juga minta bantuan juga dari Bareskrim untuk pemanggilan saksi-saksi yang dari anggota Polri. Dan itu semua kami mendapat bantuan, berjalan semua dengan baik dan lancar. Kemudian tadi ada yang menanyakan mengenai masalah pengaduan itu. Memang pengaduan itu kita terima dari 3 pihak ya yang melaporkan. Yang satu itu dari Maki, Pak Boyamin. Kemudian yang 2-nya itu dari LSM. Inti dari 3 pengaduan itu, yang pertama itu adalah pemerasan. Kemudian pertemuan, gratifikasi, pengisian LHKPN yang tidak jujur, kemudian gaya hidup mewah. Nah, dari yang semua pengaduan tadi, seperti sudah disampaikan Pak Ketua, sudah kami melakukan klarifikasi, dan dari klarifikasi itu, kita tentukan bahwa ada dugaan 3 pasal yang tadi sudah disebutkan, yang dilanggar atau yang cukup alasan lah untuk kita bawa ke persidangan etik. Nah, kemudian mungkin ditanyakan lagi lah, yang lainnya bagaimana? Yang lain pun di dalam persidangan etik itu akan kita tanyakan juga. Kalau nanti ada yang terbukti juga, akan kita putuskan juga di dalam persidangan etik itu. Tapi tadi seperti disampaikan juga bahwa ini kan ada titik singgungnya atau bersinggungan dengan yang diselesaikan atau yang sedang diproses oleh Polda Metro Jaya. Nah, tentu saja yang masuk ke dalam ranah pidana, ya seperti ada pemerasan, ada gratifikasi, ini kan kental sekali ranah pidananya. Kami dari Dewan Pengawas tidak mau masuk sampai ke ranah pidana. Ranah pidana itu biarlah Polda Metro Jaya yang memproses dan menyelesaikan. Kami cukup menyelesaikan dari sisi atau dari sudut pandang etiknya saja. Sehingga nanti tidak saling berbenturan nanti. Masing-masing ada kewenangannya, masing-masing ada bidangnya, nah kita selesaikan sesuai itu. Di masing-masing saja. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari kami, dan kami mohon doa dari teman-teman, kesabaran dari teman-teman. Kami dari Dewan Pengawas akan mulai bersidang tanggal 14 itu, dan akan maraton sidang setiap hari kecuali Sabtu dan Minggu. Mudah-mudahan kami usahakan untuk menyelesaikan sebelum liburan Natal bisa diputus. Itu kami sangat konsentrasi penuh untuk menyelesaikan ini. Jadi kalau tadi disampaikan apa sampai menjadi terdakwa, ya mungkin mudah-mudahan sebelum menjadi terdakwa sudah bisa kami selesaikan untuk etiknya. Mungkin itu aja sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Baik, ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu anggota Dewas yang sudah menyampaikan beberapa update pada kita. Terakhir ya, terakhir. Pak izin, kan mulai nanti pelaksanaan sidang etik kan hari Jumat. Nah, hari Kamis. Nah, yang akan ditanyakan adalah ujung dari sidang ini apakah ada kemungkinan dari dugaan pasal yang diduga dilanggar oleh Pak FB, adakah sanksi terberat yang akan diberlakukan alias diberhentikan secara tidak hormat?
Jangan bicara sanksi dulu lah, kita sidang dulu lah, ya kan? Terbukti pun belum tahu juga kan? Nggak boleh tuh, ya. Ya kita belum tahu, ya. Ya, kita lihat nanti. Apa? Apa yang dimungkinkan seseorang akan diberhentikan secara tidak hormat? Tidak ada pemberhentian dengan tidak hormat di dalam sanksi etik kami. Paling berat adalah kita minta dia mengundurkan diri. Itu terberat sekali. Oke? Nggak ada, saya nggak punya kewenangan untuk memberhentikan dia. Ya apakah itu rekomendasi, ya itulah dia. Dalam putusannya paling begitu maksimalnya. Ya. Hebat juga kau pertanyaannya itu. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Bapak Ibu anggota Dewas. Terima kasih pada teman-teman yang kehadirannya pada sore hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Thank you. Makasih Pak. Tanya lagi ya. Gak sabar lagi.